Assalamualaikum teman-teman semuanya, selamat sore. Nah, jadi di sini Mama balik lagi mau ngebahas putar keuangan rumah tangga ya, teman-teman. Dan di sini ada Bunda Anggi yang sebelumnya udah DM ke Mama, minta tolong nih dibuatkan perencanaan atau minta tolong dikoreksi ya, teman-teman. Jadi di sini sebelum Mama lanjutin, Mama juga mau jelasin sama teman-teman. Jadi apa yang Mama lakuin di sini cuma sekedar ngebantu aja. Jadi Mama juga bukan staf keuangan atau ahli keuangan gitu ya, teman-teman. Jadi di sini kita sama-sama belajar untuk mengatur keuangan rumah tangga ya, teman-teman. Jadi di sini nggak ada yang siapa yang paling pinter atau siapa yang paling benar. Makanya di sini sekali lagi Mama cuma ngejelasin apa yang Mama lakuin di sini hanya sekedar ngebantu. Jadi kalau misalnya sepemikiran atau satu pendapat dengan teman-teman bisa coba dipraktekin. Tapi kalau misalnya nggak sesuai atau nggak cocok nih dengan teman-teman apa yang Mama coba rincikan di sini, bisa dijadiin pelajaran aja. Nah, jadi di sini Mama mau coba ngebantu Bunda Anggi ya. Di sini untuk pendapatan yang diterima sama Bunda Anggi itu sebesar Rp8.050.000 nih untuk 1 bulan. Terus juga di sini Bunda Anggi udah infoin juga sama Mama, dia ada hutang cicilan gitu. Jadi yang pertama di sini ada angsuran mobil, itu masih 15 bulan lagi untuk nominalnya sebesar 1 juta. Terus juga ada angsuran cicilan mesin jahit gitu, dan ini masih 2 bulan ya teman-teman. Untuk besar cicilannya itu senilai 650.000 nih teman-teman. Jadi untuk total hutangnya aja yang dikeluarkan untuk setiap bulan itu sebesar 1.650.000. Nah, sebelum Mama lanjutin, Mama juga mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah ngebantu ngedoain Mama supaya Mama cepat sembuh. Dan alhamdulillah sekarang Mama juga udah mendingan, udah nggak begitu sakit lagi badannya. Jadi mungkin kemarin Mama itu cuma kecapean ya, teman-teman. Nah, jadi lanjut lagi. Di sini Mama juga mau rincikan nih kewajiban apa aja yang udah dibuat sebelumnya sama Bunda Anggi ya, teman-teman. Nah, jadi yang pertama di sini untuk kewajibannya itu ada kontrakan dan parkir mobil, itu nominalnya 800.000. Terus juga ada iuran kebersihan bulanan di sini 50.000. Terus juga ada token 300.000. Ada kuota, ini kuotanya untuk suami istri, nominalnya 200.000. Terus ada air pump 27.000. Terus untuk bensin motor 400.000. Terus ada juga untuk susu dan popok anak di sini 1.100.000. Untuk servis motor bulanan 100.000. Untuk servis AC 30.000. Terus bensin mobil 300.000 dan juga ada uang makan suami di sini 540.000. Jadi untuk kewajibannya lumayan banyak dan lumayan besar untuk nominalnya. Jadi udah Mama hitung ini untuk kewajibannya aja sekitar 3.847.000. Nah, jadi di sini sebelumnya banyak banget ya teman-teman kewajiban yang ditulis sama Bunda Anggi. Nah, di situ udah dimasukin untuk belanja bulanan, terus juga untuk belanja sayur atau uang makan harian. Jadi di sini Mama pisah ya teman-teman. Makanya di sini Mama utamain dulu untuk hutang sama kewajiban. Jadi nanti untuk sisanya baru Mama rinciin lagi untuk kebutuhan sehari-hari seperti belanja sayurnya, terus juga beli beras, beli gas dan galon. Nah, jadi itu nanti ya teman-teman. Di sini Mama baru ngerinciin aja hutang yang harus dibayar sama kewajiban utamanya dulu. Jadi dari keseluruhannya ini hutang ditambah kewajiban nominalnya 5.497.000. Terus juga sebelumnya Bunda Anggi juga tulis untuk biaya makan itu harian dan nominalnya juga cukup besar 1.200.000 itu dimasukin di pos kewajiban. Nah, makanya di sini untuk biaya makan yang udah dirinciin sama Bunda Anggi, Mama hapus di pos kewajibannya. Jadi nanti itu kita buat lagi untuk pos kebutuhan. Jadi untuk makan di sini kan Mama lihat juga udah double ya teman-teman. Untuk biaya makan suami udah 540.000, terus juga untuk biaya di rumah 1.200.000. Makanya untuk
biaya makan ini kita harus koreksi biar biayanya juga nggak terlalu bengkak nih teman-teman. Terus juga di sini yang mama lihat ada biaya bensin untuk kendaraan ya. Nah, untuk kendaraannya ini kan ada dua, bensin motor dan juga untuk bensin mobil. Nah, di sini mama juga lihat untuk biaya motor itu bensinnya lebih besar ya teman-teman dari untuk bensin mobil. Makanya nanti juga untuk biaya bensin coba deh mama mau koreksi dulu nih. Tapi yang kayaknya harus dikoreksi untuk bensin motor karena nominalnya juga lumayan besar nih dari bensin mobil. Nah, jadi ini mama udah selesai ngerinciin untuk pos kewajibannya. Jadi totalnya tadi 3.847.000. Terus juga keseluruhan dari total hutang dan kewajibannya itu ada 5.497.000. Nah, jadi dari total gaji 8.050 dikurangin keseluruhan hutang dan kewajiban masih ada sekitar 2.553.000 yang mau kita coba rinciin ini untuk kebutuhan Bunda Anggi selama 1 bulan ya teman-teman. Nah, lanjut di sini mama baru buat rincian untuk kebutuhan. Jadi di sini yang pertama mama tulis kebutuhannya itu untuk belanja beras ya teman-teman. Jadi di sini mama buat aja untuk belanja beras itu 15 kilo. Jadi untuk nominalnya sekitar 150.000. Terus juga untuk gas dan galon mama buat juga nominalnya 150.000. Terus untuk belanja bulanan di sini nominalnya mama buat aja 200.000. Terus juga untuk belanja sayur. Nah, di sini untuk belanja sayur yang sebelumnya itu dibuat harian, makanya di sini mama coba buat untuk belanja mingguan aja ya, teman-teman. Jadi yang sebelumnya itu 1.200.000. Jadi di sini mama buat aja nominalnya 600.000 nih, teman-teman. Jadi untuk setiap minggunya itu belanjanya kurang lebih 150.000. Nah, jadi untuk total kebutuhannya aja di sini udah mama totalin keseluruhannya itu 1.100.000 ya, teman-teman. Nah, jadi info dari Bunda Anggi, selama ini dari nominal gaji yang lumayan besar itu Bunda Anggi nggak punya tabungan, terus juga nggak punya pos untuk sedekah. Terus Bunda Anggi juga mau kasih ke orang tua tapi bingung mau ambil dananya itu dari yang mana karena udah habis tiap bulannya itu nggak ada sisa gitu. Terus juga untuk uang jaga-jaga juga nggak ada ya teman-teman. Nah, makanya di sini mama coba bantu dari ketiga yang diminta sama Bunda Anggi, yaitu tabungan, sedekah, dan kasih orang tua. Mama buat pos satu lagi yaitu pos uang jaga-jaga nih teman-teman. Nah, jadi tadi mama lupa untuk nulis total kebutuhan 1.100.000. Terus juga dari sisa gaji yang 2.553.000 tadi ya teman-teman, ini kita kurangin dari total kebutuhan sebesar 1.100.000, masih ada 1.453.000. Dan di sini mama juga tulis untuk pos jaga-jaga ya teman-teman. Jadi untuk pos tambahannya itu mama buat 4, yang sebelumnya 3 yang diminta sama Bunda Anggi, tabungan, sedekah, dan kasih orang tua. Makanya di sini mama tambahin lagi untuk jaga-jaga. Jadi dari sisanya itu mama bagi lagi. Untuk tabungan sini mama buat aja 500.000, untuk sedekah 100.000. Nah, untuk kasih orang tua kemarin Bunda Anggi infoin ada 3 ya teman-teman. Jadi di sini mama kurang tahu untuk kedua orang tua sama mertua atau gimana. Jadi di sini mama buat aja nominalnya 600.000. Jadi per orangnya itu 200.000. Terus juga untuk uang jaga-jaganya itu sisanya 253.000. Jadi ini totalnya 1.453.000 ya teman-teman. Kalau kita totalin kebutuhan sama pos tabungan, sedekah, dan lain-lain, ini nominalnya sama 2.553.000 dari yang sisa gaji tadi. Nah, di sini mama lihat juga untuk angsuran mobil kan masih lumayan lama, tapi untuk angsuran mesin jahit di sini masih 2 bulan lagi. Jadi di sini mau mama coba bantu koreksi sedikit. Nah, untuk
biaya cicilan atau angsuran mesin jahit itu kan masih 2 bulan ya teman-teman. Berarti nanti mungkin 3 bulan lagi cicilannya udah lunas. Jadi yang untuk 650.000 itu yang dipakai untuk cicilan mesin jahit ini bisa dijadiin tabungan tambahan ya. Jadi nominal ini bisa disimpan sebagai tambahan tabungan yang tadi mama buat nominalnya 500.000, atau juga bisa dibuat atau disimpan sebagai biaya pendidikan anak-anak. Nah jadi nanti kan supaya kalau seandainya anaknya mau masuk playgroup atau masuk TK atau SD itu udah ada dana yang disimpan ya teman-teman. Terus juga nah dari bensin motor di sini kan 400.000 ya teman-teman. Jadi untuk kendaraannya juga ada 2, pengeluarannya juga pastinya double. Makanya di sini mama kurangin aja untuk bensin motor nominalnya 200.000. Jadi yang sebelumnya itu 400, ini untuk bensin motor mama ubah jadi 200.000. Jadi untuk transportasinya mama press ya teman-teman, karena udah ada bensin mobil juga. Jadi kemungkinan untuk keluar ke kantor atau untuk belanja itu kan bisa pakai 2 kendaraan, jadi bergantian ya teman-teman. Terus juga untuk uang makan suami, nah di sini biar lebih hemat karena sebelumnya udah ada untuk belanja sayur mingguan itu. Untuk uang suami di sini kayaknya harus dikoreksi. Jadi yang belanja sayur itu kan bisa juga Bunda Anggi buat untuk bekal suami ya Bunda. Jadi biar lebih hemat. Makanya untuk biaya makan di sini yang 540.000 mama ubah aja nih jadi 400.000. Tapi untuk kegunaannya di sini mama ganti aja yang sebelumnya uang makan. Jadi mama buat aja untuk uang pegangan suami. Jadi nominalnya mama buat aja 400.000 ya teman-teman. Nah jadi dari uang makan suami tadi yang dikurangin itu kan masih ada kelebihan 140.000. Nah jadi untuk nominal 200.000 yang bensin tadi dan juga uang makan suami tadi yang udah kita ubah jadi untuk uang pegangan suami, di sini mama jadiin aja sebagai tabungan nih teman-teman. Jadi tabungan tadi kan mama buat 500.000 ya untuk simpanan tabungan. Terus juga ini untuk dana bensin sama uang makan mama koreksi. Jadi ada sekitar 340.000. Makanya mama masukin aja ke tabungan yang tadi. Jadi untuk total tabungan tiap bulan yang bisa disimpan itu 840.000. Nah jadi lumayan banyak ya teman-teman untuk dana tabungannya. Nah itu tadi untuk rincian dan koreksi yang udah mama buat. Jadi semoga bisa satu pemikiran juga dengan Bunda Anggi biar bisa diterapin ya di gajian berikutnya. Sampai di sini dulu video tentang keuangan rumah tangganya. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video mama. Ketemu lagi ya di video mama selanjutnya. Assalamualaikum. Bye bye.